Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Wildan Riki Wahyudi dan rekan saya Aminatul Zuria akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang aplikasi TimesKit ini yang akan ditujukan kepada Bapak Anwar selaku calon investor. Berikut penjelasannya. Pertama, kita awali apa itu TimesKit atau pengenalan kita terhadap TimesKit. TimesKit merupakan sebuah aplikasi yang dihadirkan untuk mempermudah para orang tua dalam merawat dan mendidik buah hati mereka, di mana pada era pandemi seperti saat ini, adanya TimesKit tentu saja sangat dibutuhkan, dikarenakan fitur-fitur yang disediakan sangat membantu meringankan beban para orang tua, terutama seorang ibu atau wanita karir. Dilanjutkan pada fitur-fitur yang akan ditawarkan oleh TimesKit. Tidak hanya soal mendidik melalui video pembelajaran saja. Aplikasi ini juga menyediakan beberapa fitur berupa jasa pijat, jasa guru bimbel, dan jasa antar jemput. Aplikasi TimesKit ini dapat diakses pada Android dan iOS, sehingga para orang tua dapat menggunakan aplikasi ini sangat mudah. Oke, dilanjutkan untuk pembayarannya. Dari segi pembayaran, aplikasi ini telah memudahkan para orang tua untuk membayar, dikarenakan aplikasi telah menyediakan beberapa metode pembayaran, bisa melalui m-banking, OVO, dan juga Dana. Nah, untuk visi TimesKit sendiri, mengayomi buah hati serta meringankan pekerjaan para orang tua karir. Nah, di mana dimaksudkan hadirnya TimesKit ini akan membawa pengaruh besar bagi tumbuh kembang anak, terutama yang memiliki orang tua atau seorang ibu yang bekerja seharian, baik di kantor maupun lainnya. Hal tersebut tentu saja sangat bisa diatasi oleh TimesKit yang menghadirkan fitur-fitur penunjang tumbuh kembang anak, baik dari segi pendidikan, bahkan mampu meringankan beban para orang tua dalam hal antar jemput anak, serta dalam hal kesehatan, yakni pijat anak. Nah, kita beranjak ke slide problem. Adanya pandemi seperti saat ini, kini banyak para orang tua disibukkan oleh pekerjaannya, sehingga waktu bersama buah hati mereka berkurang. Nah, hal ini tentu saja menghambat pengawasan orang tua kepada anak secara langsung, serta dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak. Nah, dari problem yang ada, hadirnya TimesKit ini kami harap agar dapat menjadi solusi terbaik bagi para orang tua untuk dapat membimbing buah hati mereka di saat sibuk bekerja. Dalam menggunakan aplikasi ini, orang tua hanya perlu memesan mentor untuk mengajar anaknya. Aplikasi ini akan memilih secara acak mentor yang sesuai dengan kriteria anak yang akan diajarkan. Orang tua juga dapat mengawasi proses kegiatan belajar mengajar atau KBM melalui video call yang tersedia di dalam aplikasi. Adanya video call tersebut dapat membantu para orang tua dalam mengawasi anaknya meskipun jarak jauh. Cara tersebut berlaku untuk jasa pijat dan jasa antar jemput anak. Nah, dari video call tersebut langsung terhubung dengan karyawan dari jasa yang terlibat, sehingga ada rasa tanggung jawab sebagai karyawan dalam mematuhi SOP yang berlaku. Oke, berikut kita memasuki slide BMC, Business Model Canvas. Pertama, Customer Segment atau segmentasi pasar. Pada aplikasi TimesKit ini kami memperbolehkan siapapun untuk menggunakannya. Namun pangsa pasar kami diutamakan kepada para orang tua karir, khususnya ibu karir beserta anak-anak yang melek terhadap internet. Kedua, keunggulan.
Adapun beberapa keunggulan yang kami sediakan dalam aplikasi ini berupa video tips and trik mendidik anak, video edukasi pembelajaran, mulai dari PAUD, TK, hingga SD. Di samping itu, kami menawarkan program member VIP di mana customer mendapatkan harga spesial dan hadiah jika memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Dilanjutkan channel. Adapun cara kami menyampaikan produk kepada konsumen atau customer dengan cara promosi, posting, dan testimoni para user melalui media sosial. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aminatul Zuria. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Aminatul Zuhriah, rekan dari saudara Wildan Riki Wahyudi. Seperti apa yang tadi rekan saya telah sampaikan, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan rekan saya tadi tentang business model canvas. Baik, komponen pada BMC yang berikutnya adalah customer relationship, atau bisa juga disebut hubungan kepada pelanggan. Adapun beberapa cara kami dalam mendapatkan, menambah, dan mempererat hubungan dengan customer, yaitu membuat kartu member pada customer yang ingin mendapat potongan harga. Adapun cara yang kedua, kami juga melakukan promosi online melalui medsos dan promosi offline melalui brosur. Dan cara yang ketiga, kami juga mengadakan diskon dan promo menarik setiap bulannya. Lanjut ke komponen BMC berikutnya, ada revenue streams atau pendapatan. Jadi sumber pendapatan kami dapatkan dari iklan, adapun juga kami dapat dari bagi hasil dengan jasa rental mobil dan motor, dan juga jasa pijat, dan transaksi yang diberlakukan biaya admin sebesar 2-3%. Untuk komponen business model canvas yang berikutnya ialah key research atau sumber daya. Beberapa sumber daya yang kami bagi ke dalam 3 bagian, yaitu sumber daya manusia adalah karyawan, sumber daya intelektual yaitu platform, dan sumber daya fisik berupa PC dan laptop. Oke, kita lanjut ke komponen BMC yang berikutnya, ada activity atau aktivitas, yang mana ada pun beberapa kegiatan yang kami lakukan dalam mengelola bisnis ini, yaitu kami melakukan riset UI UX, membuat desain UI, membuat konten animasi, menghubungkan antara mentor dan pelajar. Kami juga menghubungkan antara jasa pijat dan anak, dan menghubungkan antara jasa antar jemput sekolah dengan anak. Lanjut ke komponen BMC yang berikutnya, ada key partners atau mitra kunci, yang mana agar bisnis ini dapat beroperasi dengan baik, maka kami menjalin kerjasama dengan UI UX, animator, mentor, jasa pijat, jasa rental mobil dan motor, selebgram, dan juga web hosting. Untuk komponen BMC yang terakhir ada cost structure atau biaya pengeluaran. Beberapa biaya pengeluaran dari aplikasi ini yang diperlukan untuk mendukung bisnis agar tetap berjalan, yaitu ada gaji karyawan, biaya promosi, biaya web hosting, dan juga biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem. Nah, adapun beberapa target market kita. Yang pertama ada komunitas para ibu-ibu melek internet. Seperti yang kami ketahui saat ini di era yang serba digital,
tidak dipungkiri lagi atas kemajuan gaya hidup pada setiap orang, terutama pada ibu-ibu yang dulunya gaptek, sekarang mengikuti kemajuan zaman, yakni melek terhadap internet, terutama banyak yang bermain gadget. Adapun target market yang kedua yaitu para orang tua, terlebih khusus para ibu karir. Nah, bagi para orang tua atau ibu karir yang sangat sibuk akan pekerjaannya, membuat anak di rumah kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Oleh karena itu, dengan kehadiran Time Kids ini, kami berharap para target market kita yang ibu-ibu tadi itu dapat menggunakan aplikasi ini secara bijak. Adapun target market yang ketiga yaitu balita usia 1-4 tahun. Di era serba digital ini tidak bisa menolak atas gaya hidup yang semakin mengikuti trending. Para orang tua telah memberikan fasilitas terhadap anaknya yang masih berumur belia, terutama fasilitas gadget, sehingga anak-anak dapat dengan mudah bergabung dalam aplikasi Time Kids ini. Dan target market yang terakhir ada anak-anak mulai usia 5 tahun sampai 11 tahun, yang mana kita tidak bisa menolak atas gaya hidup yang semakin mengikuti tren ini. Maka kami berharap agar anak-anak dapat banyak belajar dari aplikasi ini. Dan aplikasi ini kami hadirkan agar kita bisa mengayomi para anak-anak dan membantu para pekerjaan orang tua di rumah. Oke, dilanjut di slide berikutnya kami akan membahas tentang monetize atau bagaimana sih cara mendapatkan keuntungan bisnis. Nah, adapun beberapa keuntungan yang kami dapatkan yaitu yang pertama dengan cara bagi hasil dengan jasa. Jasa apa aja? Ada jasa pijat, jasa bimbel, dan jasa antar jemput. Untuk keuntungan yang kedua kami dapatkan dari kategori paket member atau kami mengadakan para customer yang ingin mendapatkan harga lebih murah, customer dapat mendaftar menjadi member sehingga customer mendapat keuntungan. Dan untuk keuntungan yang ketiga, kami adakan biaya administrasi sebesar 2-3% dalam setiap transaksi. Baik, adapun proyeksi atau target kita selama 2, 5, sampai 10 tahun ke depan. Yang pertama, proyeksi dalam 2 tahun ini kami berharap Time Kids dapat berupaya semaksimal mungkin untuk membuat ruangan senyaman mungkin meskipun dengan karyawan yang sedikit dan ruangan yang kecil, tapi kami berharap tetap memberikan hal yang terbaik bagi para customer kami. Untuk proyeksi 5 tahun ke depan, kami ingin membuat fasilitas yang jauh lebih baik, yang mana dengan ruangan yang lebih besar, fasilitas yang lebih memadai, dan kami dapat merekrut banyak karyawan, sehingga di situ kami menciptakan lapangan kerja yang mana dapat bermanfaat bagi para orang-orang di luar sana, dan juga kami berharap agar customer dapat senang untuk ikut atau gabung dalam aplikasi Time Kids ini. Untuk proyeksi atau target kita 10 tahun ke depan, kami ingin menjadikan Time Kids ini pilihan bagi semua orang. Kalau terlebih khusus para orang tua, bahkan harapan kami Time Kids ini dapat menjadi nomor 1 di nasional, yang mana dapat bermanfaat bagi seluruh warga atau seluruh customer, terlebih khusus di Indonesia. Oke, baik, sejauh ini baru kami temui PickMe Application sebagai kompetitor dari aplikasi Time Kids ini.
Jika pada aplikasi PickMe hanya menyediakan fitur antar jemput anak sekolah saja, berbeda dengan aplikasi Time Kids yang mana sesuai dengan visinya, yaitu membantu meringankan beban atau pekerjaan para orang tua karir, maka kami hadir di sini dengan beberapa fitur yang yaitu seperti antar jemput anak sekolah, jasa bimbel anak dan jasa pijat anak. Dengan demikian, kami berharap para orang tua karir menjadi jauh lebih mudah dalam mendidik buah hati mereka. Baik, pada slide terakhir ini kami akan membahas tentang use of funds atau ketika seandainya kita mendapat biaya dari investor, maka biaya itu akan kami gunakan untuk apa? Jadi, andai kata suatu saat kami mendapat bantuan biaya dari para investor, maka tujuan kami dalam menggunakan biaya itu yang pertama sebagai peningkatan sumber daya manusia, yang kedua sebagai meningkatkan fasilitas kantor atau alat kerja, dan yang terakhir kami akan gunakan biaya itu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang ada di aplikasi Time Kids ini. Baik Pak, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami sangat berharap dengan senang hati kiranya Bapak dapat bergabung bersama kami dalam mengembangkan aplikasi atau bisnis Time Kids ini. Kiranya saya dan rekan saya ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Saya Aminatul Zuhria bersama rekan saya Wildan Riki Wahyudi, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time Kids, believe us, be happy your kids.